Kami menyadari ya Tuhan, bukan yang terbaik yang kami berikan kepada Allah. Kami seringkali memberikan yang sisa kepada Tuhan. Setelah kami memuaskan keinginan kami, setelah kami memuaskan hasrat kami, yang sisa-sisa kami persembahkan kepada Allah, menjadi persembahan yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang mendukakan Tuhan. Bila hari ini Tuhan, Engkau akan kembali mencerahkan hati kami, mencerahkan pikiran kami. Engkau akan berbicara banyak kepada setiap kami masing-masing ya Allah. Dan matamu akan meneropong hati kami masing-masing, menyelidiki kami, seberapa besar cinta kami kepada Allah, seberapa penting Engkau dalam hidup kami, seberapa utama Engkau atas kami masing-masing ya Tuhan. Kami telanjang di hadapan Tuhan dan kami bersedia untuk diteropong, untuk dilihat, agar kami dibentuk ulang, diperbaiki lagi, agar kami, hidup kami makin hari makin indah di hadapan Allah. Ketika Tuhan menempatkan kami di sebuah tempat yang terhormat, mari Tuhan Kau menolong kami semuanya. Dan sebelum kami mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan, Engkau akan mengampuni kami, Engkau akan menguduskan kami, menyucikan kami semuanya, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus kami luaskan, Engkau berbicara atas kami semuanya, dan Engkau menerjemahkan atas kami masing-masing sampai kami semua memahaminya dengan benar. Terima kasih Bapa, tuntun kami dan berkati kami semuanya. Mari Roh Allah, Engkau bersemayam di tengah-tengah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, dan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu terkasih, semua sehat. Haleluya, puji nama Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini saya rindu sekali menyampaikan tentang gereja. Gereja apa? Bukan sekedar gedung saja, tetapi kita gereja Tuhan. Kenapa ini dianggap penting? Karena minggu pertama kalau nggak salah atau minggu kedua saya sampaikan bahwa kita ini seperti mempelai Kristus yang sedang menunggu sang mempelai itu datang, mempelai pria itu datang, yaitu Kristus sendiri. Bayangkan ketika mempelai itu datang menjemput kita, kitanya belum siap. Ingat waktu Kristin dulu mau menikah, bagaimana persiapannya begitu luar biasa. Bagaimana dia udah perawatan diri beberapa minggu sebelumnya. Lalu pada ketika hari hanya akan tiba, subuh mungkin sudah bangun, sebelumnya sudah fitting dulu, sudah pilih perias yang paling keren, yang paling bagus, lalu mulai merias diri. Pestanya masih siang jam 10, pemberkatannya. Resepsi juga masih malam, tapi persiapan dari subuh sudah dilakukan. Kenapa? Supaya bisa tampil maksimal, bukan? Supaya ketika sang mempelai pria datang menjemput pengantinnya ini, wah, sudah sempurna dia. Bayangkan ketika sang mempelai pria ini datang menjemput Kristin, ya baru bangun tidur, belum boro-boro dandan, mandi juga belum gitu kan. Betapa jengkelnya mempelai pria, lalu ya sudah, berarti mungkin kamu belum siap untuk acara pernikahan kita hari ini. Sama kita di hadapan Tuhan pun demikian. Ketika Tuhan menjemput engkau dan saya, Tuhan merindukan kita dalam keadaan siap. Amin. Siap ketika dia datang, kita tidak ditemukan cacat dan celah. Dan ketika mempelai datang, dia akan masuk dan berpesta dengan kita semuanya sebagai mempelai pria dan mempelai wanita dengan kasih. Dan ini yang saya rindukan, bahwa engkau dan saya kelak ketika Tuhan datang menjemput kita, engkau dan saya siap. Jangan sampai yang tertinggal. Ketika pintu itu tertutup, engkau gedor sampai keluar air mata darah. Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Hari ini saya ingin kembali mengulas tentang sebuah jemaat di sebuah kota yang namanya kota Sardis. Kita baca ya di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan perlahan-lahan. Teman-teman silakan baca handphone sucinya atau kitab sucinya dengan baik. Perhatikan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah
dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku, di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Kadang jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara kasih, kota Sardis ada sebuah jemaat yang Tuhan sorot, yang Tuhan perhatiin. Kenapa sih Tuhan harus mengunjungi jemaat-jemaat ini selain di kota-kota yang lain? Salah satu kota Sardis. Saudara perhatikan betapa Tuhan sangat mencintai jemaatnya. Tuhan mencintai domba-dombanya. Tuhan mencintai anak-anaknya. Sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak benar, dia perlu datang ke sana, dia perlu melihat ke sana, dia perlu perbaiki itu supaya semuanya dibenarkan kembali. Itu kehendak Tuhan. Kota Sardis, sebuah kota yang sekarang tepatnya di sebuah negara di Turki. Kota Sardis ini sekarang kota Sard, di salah satu kota di Turki. Kota ini tempatnya unik, di sebuah puncak gunung yang sangat terjal, tepi kiri kanan belakangnya sangat-sangat terjal, dan hanya cuma satu pintu untuk masuk ke kota ini. Sehingga membuat kota ini menjadi sebuah kota yang sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Orang-orang nggak mungkin bisa memanjat ke atas karena tebingnya sangat tinggi. Ini seperti benteng yang nggak mungkin terkalahkan karena cuma punya satu pintu. Dan kota Sardis ada kota yang sangat kaya. Ada sebuah sungai yang mengalir melewati tengah kota, dan sudah bayangkan sungai ini membawa batu-batu yang mengandung emas sampai ke tengah kota. Penduduk tinggal mengutin emas. Mereka nggak perlu menggali, mereka tinggal mengutin emas-emas. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat kaya di kota Sardis. Ada sebuah pabrik pemintalan wool terbesar hari itu. Mereka punya teknologi mencampur berbagai macam warna, sehingga mereka punya pakaian-pakaian yang indah dan luar biasa. Rajanya juga raja yang sangat kaya raya. Ketika ada raja yang berkunjung ke sana, dia bisa tunjukkan kehebatan kota Sardis ini kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini membuat raja dan penduduknya menjadi orang-orang yang sangat sombong karena kehebatan mereka. Secara ekonomi mereka luar biasa kaya. Secara geografis mereka punya tempat yang sangat luar biasa dan nggak mungkin dikalahkan. Tentaranya pun hebat. Tapi ini buat mereka jadi sombong. Suatu kali saking sombongnya, saking kuatnya, raja berpikir, saya perlu ekspansi deh. Kayaknya bosen ya dengan apa yang ada, saya mau menyerang bangsa lain. Nah, si raja ini namanya raja siapa? Proses siapa itu saya lupa. Dia punya keyakinan spiritual yang berbeda. Dia percaya sama dukun-dukun. Dia datang kepada penasehat rohaninya, yaitu dukun itu, lalu tanya, aku akan menyerang bangsa Persia itu. Boleh nggak? Coba kamu kasih aku penglihatan. Lalu si dukun ini mulai berdoa mungkin. Lalu dia menyatakan sesuatu. Dia katakan, kalau kamu menyeberang sungai ini, kamu akan menghancurkan sebuah bangsa, katanya. Kalau kamu kalau kamu akan menyeberang sungai ini, kamu akan menghancurkan sebuah bangsa. Lalu si raja ini menangkap kata-kata itu, lalu dia kerahkan rakyatnya dan tentaranya untuk turun menyerang bangsa Persia di seberang sungai. Lalu ketika dia menyeberang sungai untuk berperang dengan bangsa Persia, ternyata di luar dugaan bangsa Persia lebih kuat dari bangsa kota Sardis. Mereka dipukul kalah, mereka dihancurkan. Raja ini tunggang langgang lari menyeberang sungai kembali dan masuk ke kota Sardis. Tetapi di kota Sardis mereka semua raja dan tentaranya punya keyakinan yang berbeda. Nah, kita udah masuk ke benteng kita kan, kita nggak mungkin dikalahkan bukan? Kita akan aman di sini bukan? Karena benteng kita terlalu kuat, terlalu tinggi. Kita nggak mungkin bisa dikalahkan.
Kalau bioskop kita pernah nonton film yang 300 atau apa ya, yang mereka diam di atas lalu musuh di bawah dengan terkalahkan. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan ini mereka saking santainya, saking yakinnya dengan letak geografis kota ini, mereka hanya menempatkan beberapa penjaga saja di pintu gerbang. Sementara di bawahnya itu musuh mulai bersiap-siap untuk masuk ke kota Sardis hari itu. Mereka tenang karena nggak mungkin mereka bisa masuk ke dalam kota Sardis. Sampai suatu ketika ada seorang penjaga duduk di pinggiran tebing itu. Ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba salah satu topinya atau ketopongnya itu tertiup angin, jatuh ke bawah. Ya elah, jatuh lagi. Sebentar di bawah itu banyak musuh bersembunyi mencari kesempatan untuk masuk ke kota Sardis. Lalu si penjaga ini ingin ambil tuh topi. Rupanya dari puncak benteng yang mereka miliki itu ada jalan rahasia yang mereka miliki. Lalu orang ini mulai turun lewat jalan rahasia untuk ngambil topi itu. Dan rupanya ini dilihat sama tentara-tentara Persia yang hari itu sedang memperhatikan. Ketika diambil, dia pulang masuk lewat jalan rahasia itu. Rupanya diikuti oleh tentara Persia. Dan kota Sardis berhasil dikalahkan dan direbut karena keteledoran mereka. Sampai 2 kali kejadian terjadi seperti ini. Ketika mereka dikalahkan, bangsa yang merebut pun mengalami hal yang sama. Sehingga mereka punya sebuah semboyan. Sama seperti Indonesia dulu ya, kata merdeka, merdeka. Nah, kata apa mereka punya? Berjaga-jaga. Karena mereka tahu, wah ternyata kalau kita berjaga-jaga kita akan kalah. Jadi kalau mereka berpapasan dengan orang-orang, kalau zaman dulu kita berkata merdeka, dialog dengan mereka. Kalau mereka berkata berjaga-jaga, mereka katakan lagi berjaga-jaga. Jadi ini memotivasi mereka. Dan di kota ini ada sebuah jemaat yang didirikan oleh bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Orang-orang kaya juga. Tetapi begitu kayanya mereka, begitu hebatnya mereka, dan begitu banyak orang yang ada di sana, Tuhan perlu menilik jemaat ini. Tuhan perlu memperhatikan jemaat ini. Dan saya ingin mari kita lihat kondisi jemaat ini. Apa yang terjadi dengan kondisi jemaat kita Sardis? Supaya kita bisa merefleksi diri. Apakah saya seperti jemaat di kota Sardis? Apakah gereja kita seperti gereja di kota Sardis? Apa yang Tuhan lihat? Lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga tadi, ayat 1 dan 2, dikatakan inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini kata-kata yang pertama muncul ketika Tuhan menyorot mereka. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Siapa yang ngomong gini? Ini Tuhan yang katakan. Ketika Tuhan menyoroti jemaat ini, Tuhan melihat mereka, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, kata Tuhan. Nah, dikatakan pertama kali baca, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Siapa yang bilang mereka hidup? Rupanya banyak orang menilai jemaat ini hidup. Banyak orang melihat orang-orang di kota Sardis ini hidup. Itu penilaian orang. Tetapi Tuhan menilai dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, engkau dikatakan orang, dalam terjemahan dikatakan, orang berpikir engkau hidup. Orang berpikir engkau hidup. Tetapi Tuhan melihat, padahal engkau mati. Ini yang Tuhan katakan, padahal engkau mati. Cara Tuhan dan cara manusia menilai berbeda. Cara Tuhan menilai dengan cara kita menilai seseorang berbeda. Kita melihat apa yang kelihatan, bukan? Betul nggak? Kita melihat apa yang tampak di depan mata kita, bukan? Lalu kita menilai seseorang. Tetapi Tuhan bukan menilai yang kelihatan. Tuhan menilai masuk sampai ke dalam hati kita. Tuhan nggak perhatiin apa yang di luar. Di luar tampaknya seringkali menipu. Tapi ketika Tuhan melihat sampai ke dalam hati, Tuhan baru bisa melihat, oh ternyata engkau mati. Engkau bukan hidup, engkau mati. Waktu saya membaca ini, aduh Tuhan, bagaimana engkau meneropong hati saya? Tuhan, bagaimana engkau melihat hati saya? Mungkin di depan banyak orang saya melakukan sebuah kegiatan rohani, aktivitas rohani, pelayanan rohani. Tapi Tuhan, aku perlu engkau meneropong hati saya. Seperti apa hati saya? Apakah hati seperti yang orang lihat?
saya hidup, jangan-jangan engkau melihat saya mati. Saudara, ini pertanyaan penting buat engkau dan saya. Bagaimana cara Tuhan melihat hidup kita? Bagaimana cara Tuhan meneropong hati kita? Sebab Tuhan bisa menimbang, sebab Tuhan melihat seberapa dalamnya kita di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu. Sudahkah yang terbaik? Betulkah yang terbaik yang kita beri kepada Tuhan? Atau sesungguhnya hanya sisa? Memberi yang terbaik yang sebuah slogan saja yang malas itu diucapkan, tetapi sesungguhnya bukan itu yang kita beri kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kita. Tuhan memperhatikan apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Orang melihat kita hidup, tapi Tuhan melihat kita mati. Orang melihat kita kaya, tapi Tuhan melihat kita miskin. Orang melihat kita punya segala sesuatu, tapi Tuhan berkata engkau miskin dan telanjang. Mana yang kita mau pilih? Penilaian orang atau penilaian Tuhan? Perhatikan, engkau adalah mempelai, bukan? Engkau mempelai perempuan yang sedang dirias. Si tukang rias ini tahu bagaimana kondisi hidup kita, tubuh kita. Dia tahu mana yang akan ditonjolkan, dia tahu mana yang perlu disembunyikan. Tukang rias akan merias kita, sehingga kita akan tampil cantik luar biasa. Saudara kasih, mari ketika Samuel datang ke rumah Isai, ketika dia akan memilih Raja Israel, datanglah anak-anak Isai datang ke rumah itu. Lalu Samuel sebagai seorang manusia biasa seperti kita, dia melihat anak-anak, wah, anak yang pertama yang luar biasa, badannya keren, kekar, cocok jadi raja orang Israel. Tapi Tuhan bisikan, bukan itu yang dipilih. Bukan itu. Ini hebat Tuhan, bukan itu. Lalu muncul yang kedua, ini pun keren Tuhan, ini pun bagus Tuhan, ini pun cakap Tuhan, cocok jadi raja Israel. Tuhan mulai berbisik lagi, bukan itu yang kupilih. Lalu semua anak muncul di hadapan Samuel, tapi Tuhan berkata, bukan itu yang kupilih. Samuel berkata, coba, masihkah ada anakku yang lain? Kata Isai berkata, ada satu lagi, tapi lagi ngangon, lagi menggembala ternak di padang. Samuel katakan, panggil dia ke sini, aku mau lihat. Sebelum dia dipanggil ke sini, kita nggak akan lakukan pengurapan dan kita nggak akan makan. Lalu dipanggilnya Daud datang. Ketika Daud ini muncul, Roh Allah berkata kepada Samuel, inilah yang kupilih. Lalu Tuhan mengurapi Daud lewat Samuel. Penampilan Daud biasa saja, bukan seperti pahlawan, bukan seperti tentara yang keren, tapi diurapi Tuhan begitu rupa. Kenapa? Kita katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Karena manusia melihat apa yang kelihatan di mata, tapi aku melihat hati. Hari ini izinkan Tuhan melihat hatimu ya. Amin. Bersedia dilihat Tuhan? Bersedia? Jujur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, lihat hatiku, lihat hidupku, lihat aku Tuhan. Coba engkau katakan bersama-sama. Di dalam hati berkata, Tuhan, lihatlah aku. Saudara kasih, ketika kita mengatakan demikian, Roh Allah akan turun kepada saudara masing-masing. Nah, yang jadi masalah gini, kenapa Tuhan melihat mereka sebagai jemaat yang mati? Kenapa mereka disebut mati sama Tuhan? Kok dikatakan hidup, padahal kok mati? Pertanyaan, kenapa Tuhan melihat justru kok kebalikan dari yang orang lain lihat? Orang lihat mereka hebat, orang perhatikan mereka luar biasa, tapi kenapa Tuhan lihat mereka mati? Yang pertama, karena ada dosa. Ada dosa yang hebat, ada dosa yang besar terjadi di dalam jemaat ini, di dalam gereja ini, di kota ini, kepada orang yang ada di sana. Tuhan perhatikan itu. Dosa seperti apa? Kalau kita membaca dalam pasal ini, dalam perikop ini sudah dikasih, Tuhan, kita nggak menyebutkan jenis dosanya apa, nggak kelihatan dosanya apa, karena nggak ada secara eksplisit nggak disebutkan. Tetapi di dalam ayat yang keempat, kalau kita perhatikan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Ada sebuah kata yang berkata tidak mencemarkan. Ada orang yang tidak mencemarkan. Beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Terjemahan berkata orang yang tidak mencemarkan dirinya. Hanya ada beberapa orang. Beberapa. Itu artinya cuma bisa dihitung pakai jari.
Ya, karena nggak banyak. Kalau nggak banyak itu lagi kita akan sebut dengan beberapa. Kamu punya uang nggak? Ada, cuma ada beberapa lembar di dompet saya. Artinya kita masih bisa hitung. Tapi kalau kita punya banyak, kita nggak akan pernah bisa bilang, kita nggak akan bilang beberapa. Dan di sadis, hanya ada beberapa orang yang tidak mencemarkan dirinya, tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya semua yang lain, sebagian besar hidupnya tercemar. Mencemarkan dirinya, mencemarkan pakaiannya. Sehingga Tuhan melihat mereka nggak pantas, nggak layak, dan Tuhan melihat mereka semuanya. Dalam sebuah penelitian, kecemaran apa sih mereka buat? Konon katanya di masa-masa itu kecemaran mereka biasa tentang perzinahan, tentang dosa seksual. Itu terjadi di kota Sardis. Tuhan melihat mereka begitu rupa, begitu kotornya orang-orang ini, sehingga mereka datang kepada Tuhan dengan pakaian yang rapi, dengan pelayanan yang baik, dengan penyembahan yang luar biasa mungkin. Tapi Tuhan di hadapan Tuhan menjijikan. Engkau datang dengan segala kemegahan manusia, tapi hatimu kotor, penuh dengan kecemaran, dan Tuhan meneropong sampai ke sana. Maka Tuhan katakan, ada beberapa orang di antaramu yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dosa selalu dihubungkan dengan maut. Saudara kasih. Upah dosa apa anak sekolah minggu? Maut. Upah dosa adalah maut. Dan Tuhan memandang penting, memandang serius tentang ini semuanya. Karena dosa ini Tuhan datang melawat kota Sardis. Puji Tuhan dilawat. Coba pada antepin. Puji Tuhan dikasih tahu loh. Puji Tuhan. Kalau teman-teman dikasih tahu, artinya engkau apa? Engkau dicintai. Kalau engkau diingetin, artinya apa? Engkau disayang. Tapi kalau engkau dibiarin, terserah lu mau apa. Wah, bahaya udah begini. Bahaya. Jemaat Sardis, dia dengan dosa begitu banyak, Tuhan masih mengunjungi kota ini. Tuhan masih menilik kota ini. Diingatkan supaya mereka bisa berubah. Yang kedua apa? Yang Tuhan lihat, kenapa sehingga Tuhan menyebut mereka adalah jemaat yang mati, walaupun kelihatannya hidup. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Mereka kehilangan motivasi yang mula-mula. Mereka melakukan rutinitas sebuah pekerjaan pelayanan, tapi hanya untuk mengesankan orang. Bukan karena mereka mencintai Tuhan. Bukan karena mereka sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Bukankah tadi kita nyanyi, dalam setiap langkahku memuliakan namamu. Dalam setiap langkahku memuliakan namamu. Dalam setiap langkahku memuliakan namamu. Di 1 Korintus 10 ayat 31, sama kutip sebentar buat teman-teman semuanya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Engkau makan, engkau minum, engkau melakukan yang lain, lakukanlah itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Bukan secara otomatis kita lakukan karena kita bisa. Bukan karena otomatis kita lakukan karena kita mampu. Bukan karena sekedar kita lakukan supaya dilihat orang, tambah sempurna, kelihatan bagus. Tetapi kita mengerjakannya tanpa motivasi yang benar di hadapan Tuhan, tanpa tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini berbahaya. Dan Tuhan lihat, waduh, jemaat ini udah kacau. Mereka nggak melakukannya dengan benar, tanpa kasih. Bisa nggak kita melayani tanpa kasih? Oh, sangat-sangat bisa. Bisa nggak kita melayani tanpa motivasi yang benar? Bisa. Karena otomatis kita bisa melakukannya. Dengan talenta yang kita punya, kita bisa mampu melakukannya. Bisa nggak saya khotbah tanpa persiapan? Bisa. Saya udah ribuan kali berkhotbah. Teman-teman kasih satu ayat, saya bisa berkhotbah. Tapi apakah itu benar? Belum tentu. Tapi ketika engkau melakukan dengan benar, dengan pemahaman yang benar, dengan sikap yang benar, dengan tertuju kepada sosok yang benar, yaitu Allah kita, Tuhan melihat pekerjaanmu baik. Tuhan perhatikan semuanya, engkau punya motivasi yang benar. Dan ini yang Tuhan perlu perbaiki dari hidup orang-orang yang ada di kota Sardis. Mari refleksikan dalam hidup kita masing-masing.
Sudahkah engkau memuliakan Tuhan lewat apapun yang kau kerjakan? Bahkan Korintus hanya katakan dengan hal yang simpel. Kalau engkau makan, simpel nggak cuma sekedar makan? Makan, simpel kok, cuma makan. Tapi ada orang-orang yang makan dengan serakahnya, nggak mikir orang lain. Wah, yang penting gua makan aja. Lebih mendingan gua bawa pulang deh. Nggak peduli dengan orang lain. Makanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Atau kau minumlah untuk memuliakan nama Tuhan. Atau yang lain, bekerja atau apapun yang melakukan, lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan melihat bahwa engkau ternyata mati ketika orang berkata engkau hidup. Yang ketiga, yang terakhir, saya nggak panjang-panjang ya, tapi biarlah ini kita bisa tangkap dengan baik. Yang ketiga, Tuhan mendapati tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna. Allah adalah yang sempurna. Allah pun menuntut sesuatu yang sempurna dalam hidup kita semuanya. Tuhan mendapati pekerjaan mereka nggak sempurna. Sempurna dalam bahasa Yunani disini dituliskan dengan kata plero, artinya lengkap. Jadi nanggung. Kalau mereka akan sesuatu itu nanggung, nggak maksimal melakukannya. Belum kasih, saya punya langganan tukang bakso. Saya salut sama effort dia ketika dia melayani para pelanggan. Ketika saya datang, kalau saya pesan bakso, bos, bakso satu ya. Dia tahu maunya saya apa. Dia udah siapin kue tiaw, bakso tahu dan baksonya, lalu kasih bawang yang banyak, dikasih agak asam, lalu pedasnya sedang. Lalu Yola juga pesen, lalu dikasih buat saya. Kalau saya ini kue tiaw, bakso, tahu, asam, pedasnya sedang dan bawang gorengnya banyak. Tanpa saya minta, dia tahu apa maunya saya. Ini effortnya luar biasa. Dia cuma tukang bakso biasa, tapi tahu persis apa maunya pelanggan ketika datang. Bahkan dia tahu si ini sukanya apa, ini kebiasaannya apa, ini maunya mie atau bihun pakai sayur atau tidak. Dia tahu persis. Effortnya luar biasa. Cuma menyajikan sebuah bakso. Bagaimana dengan kita gitu kan? Kita ini seperti kalau kita kerjain nanggung itu nggak enak banget. Siapa pernah makan soto tapi kuahnya nggak panas? Makan soto kuning Pak Adam atau siapa aku nggak boleh sebut, kuahnya kuning, aduh udah ngiler pengen makan soto. Begitu pakai, ya elah bang, kuahnya nggak panas. Padahal sih waktu kita makan juga kita tiup juga bukan? Itu juga rasakan tiup juga, tapi rasanya beda gitu loh. Kuah yang mendidih di hadapan kita yang kita makan waktu kita tiupin juga beda rasanya kalau kita makan dengan kuah yang kondisi masih anget gitu loh, nggak mendidih, nggak enak makannya. Benar apa benar? Nggak enak makannya, nggak asik gitu loh. Terima kasih. Ketika engkau melakukan sesuatu dengan nggak lengkap, nggak sempurna, itu nggak akan memuaskan hasrat seseorang yang kau layani. Dalam hal ini Tuhan yang kau layani. Ketika engkau melakukan sesuatu hanya sekedar saja, terima kasih, Tuhan merasa aduh, ini berbicara kuat dalam hati saya, sehingga saya berkata, Tuhan, kalau saya melayani engkau, aduh ampuni saya kalau mungkin saya nggak sempurna, kalau saya nggak sungguh-sungguh. Tuhan, kalau saya nggak gali sungguh-sungguh. Tuhan ampuni saya kalau saya nggak baca sungguh-sungguh. Tuhan ampuni saya kalau saya nggak dalami sungguh-sungguh, selalu saya bagiin. Terima kasih. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun bentuk pelayanan kau lakukan, sehebat apapun engkau, lakukan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan mendapati engkau sempurna ketika kau melakukannya. Dan itu menyukakan Tuhan. Sampai Tuhan sedang seperti engkau sedang menghidangkan sebuah soto di hadapan Tuhan yang panas, dan Tuhan menghirup wanginya itu dan menyukakan hati. Mari lakukan Tuhan dengan layak. Ketika kau memberi pemberian persembahan pun kepada Tuhan, beri dengan layak, dengan benar di hadapan Tuhan. Jangan dengan sekedar memberi saja. Tidak. Engkau sudah terima banyak daripada Allah. Beri dengan sempurna, dengan kesungguhan. Kalau engkau bisa memberi misalkan 100, ya jangan berikan 10. Beri dengan sungguh-sungguh. Bukankah kita seringkali berdoa, Tuhan berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati rumah tangga saya. Ketika engkau berdoa seperti itu, apa engkau bayangkan? Berkat seperti apa engkau harapkan daripada Tuhan? Berkat sekedarnya atau berkat maksimal? Jujur katakan. Berkat maksimal yang kita minta, bukan?
Tuhan berkati saya dengan maksimal. Tapi ketika engkau diberkati Tuhan, engkau memberi kepada Tuhan dengan persembahan apa? Ala kadarnya kadang-kadang, sekedarnya kadang-kadang, pakai lagu lagi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Dari mana Tuhan bisa terima dengan senang hati ketika kau memberi dengan sekedarnya, dibungkus dengan lagu rohani yang keren gitu kan? Tuhan, aku cuma bisa beri sedikit, padahal kau bisa beri banyak. Malaikat Tuhan dengar. Berkat dari Tuhan sedikit sekali, kiranya kamu terimalah dengan senang hati. Mau? Kita berkata, enggak Tuhan, saya mau berkat yang sempurna. Saya mau beri, saya mau dapatkan Tuhan yang banyak, yang maksimal. Tuhan selalu kasih, engkau pengen dapat yang maksimal daripada Tuhan, tapi kau memberi kepada Allah dengan cara yang salah. Persembahan sekedar kasih, perpuluhan gak pernah kasih. Itu miliknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Saya gak pernah ngomong gini ya, gak pernah ngomong gini. Tapi sehari saya mau sampaikan buat teman-teman semua. Engkau yang berdoa kepada Allah, minta hidupmu diberkati Tuhan. Engkau yang berdoa, minta usahamu diberkati Tuhan. Tapi engkau melupakan hal yang penting ini. Ada bagian milik Tuhan yang gak pernah engkau kembalikan kepada Allah. Tapi engkau tidak maksimal daripada Tuhan. Curang gak? Curang. Ini yang Tuhan lihat. Engkau gak sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan ingin mari sempurnakan kehidupan kita, sempurnakan pelayanan kita, sempurnakan persembahan kita, dan izinkan Tuhan meneropong hati kita, supaya ketika Tuhan teropong dan dapati apa yang tidak benar dalam hidup kita, relakan hati itu dibentuk, diperbaiki, diubahkan Tuhan, sehingga kau akan tampak seperti mempelai wanita yang betul-betul sudah siap menyambut sang mempelai itu datang menjemput engkau dan saya. Jangan didapati ada cacat dan celah dan Tuhan melihat engkau tidak pantas menjadi seorang mempelai. Firman Tuhan hari ini berbicara keras buat saya terlebih dahulu, dan saya ingin bagi buat teman-teman yang lain, supaya ini semuanya menjadi kekuatan kita. Kita bisa memperbarui diri kita di depan Tuhan. Dengan lapang hati, dengan terbuka kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, perbaiki saya. Tuhan, ubahkan saya. Cara saya melayani, cara saya mengiringi Tuhan, cara saya memberi kepada Tuhan, cara saya mengasihi Tuhan. Tuhan, perbaiki saya, supaya saya indah di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, nyala engkau, aku tidak pernah mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Mari tundukkan kepala bersama-sama, saudara kasih. Teman-teman pemusik bisa tolong bantu saya. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bencana yang siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau seperti
jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu ya Tuhan, dalam setiap jalanku. Biar Kau boleh memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mengampuni kami ya Tuhan, ampuniku ya Allah. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Roh Allah sedang meneropong hati kita masing-masing. Siapapun engkau hari ini, saat ini, izinkan dia melihat sampai kedalaman hatimu. Kalau ada satu atau dua hal atau banyak hal yang menghalang-halangi engkau untuk datang kepada Allah, atau engkau memberi kepada Tuhan di dalam ketidaksempurnaan, atau engkau sedang dalam keadaan suam-suam, tidak memiliki lagi kasih yang mula-mula kepada Allah, izinkan Roh Allah meneropong hatimu dan memperbaikimu, agar engkau dipandang sempurna di hadapan Tuhan. Engkau dipandang layak untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan namanya. Pagi ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu keras mengajar kami. Kami mau bertobat ya Allah. Kami minta ampun kepada Allah atas cara kami melayani Engkau yang asal-asalan, hanya sekedar karena kami merasa kami bisa. Tuhan, ampuni Tuhan, dalam kami memberi kepada Allah dengan pemberian yang sekedarnya, yang jauh daripada sempurna, karena kami lebih suka memuaskan keinginan kami tanpa memikirkan Tuhan. Kami minta yang terbaik daripada Allah, tapi kami memberi sekedar kepada Allah. Tuhan, ampuni kami semuanya. Dan bila pagi ini firman-Mu akan terus tertanam di hati kami masing-masing, Roh Kudus akan berbicara banyak atas kami semuanya, sampai kami bisa memahami dengan benar. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Kami menjadi mempelai perempuan yang cantik dan layak untuk dijemput Engkau sebagai mempelai pria yang kami nantikan untuk dibawa kepada Bapa di surga kelak. Tuhan, mari Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, dan Engkau ampuni kami pula ya Tuhan, agar kami makin hari makin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.